Hai guys, kali ini aku mau ketemu sama teman-temanku. Ikutin yuk. Kalian tahu gak sih? Kalian tahu gak sih sumber daya alam di desa itu banyak banget loh. Apalagi sumber daya mineralnya. Terutamanya itu nikel sama emas. Nah, dua komoditas ini tuh bisa banget kita pakai bukan cuma buat di desa doang, tapi kita juga bisa pakai buat senjata transformasi kita. Senjata apa? Senjata transformasi ekonomi kita. Cuman ada masalah. Masalahnya itu negara kita kebanyakan ekspornya itu barang mentah. Jadi nilai ekspor kita itu rendah, sedangkan yang untung banyak itu dari luar negeri. Soalnya mereka ngolah dulu barang mentah dari kita. Makanya sekarang ada kebijakan hilirisasi yang gunanya itu biar kita ekspor itu bukan cuma barang mentah doang, kita juga nanti ekspor barang yang sudah jadi, setengah jadi. Supaya apa? Supaya nilai ekspor kita itu meningkat, APBN kita juga meningkat. Bener nggak Cumi? Bener sih, emas dan nikel kita memang besar, tapi masalahnya juga nggak kalah besar. Pertama, mayoritas emas kita masih dari ekspor mentah, jadi nilai tambah yang kita dapat kecil banget. Teknologi kita juga terbatas, investor yang kita butuhkan gede banget, jadi kita harus bergantung sama pihak asing. Belum lagi masalah konflik lingkungan dari sosial di daerah tambang. Kadang masyarakat juga jadi korban. Terus perubahan regulasi juga membuat investasi jadi mikir-mikir gitu. Kamu gimana, Fit? Jamin teman-teman. Nah, jadi emas itu kalau diolah gitu, kalau misalkan jadi perhiasan atau yang bahan-bahan yang jadi gitu, kayak bukan mentah lah pokoknya, itu bakal nilai ekonominya itu jauh lebih tinggi Cumi. Nah, terus kalau misalkan itu udah diolah, itu kan diolah, dan kalau misalkan diolahnya di dalam negeri, itu bakal ngebuka namanya lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu kan yang kerja manusia ya, bukan jin. Nah, pemerintah juga nggak diem nih. Ada UU Minerba nomor 3 tahun 2020 yang ngelarang ekspor mentah, termasuk ekspor mineral mentah termasuk emas. Nah, produsen sendiri juga diwajibkan untuk membangun fasilitas pengolahan sebelum mereka melakukan ekspor gitu. Oke, aku simpulin biar lebih gampang dan gak ngawang-ngawang. Jadi, Indonesia itu mempunyai sumber daya emas dan nikel yang sangat besar. Nah, penggunaan itu kemudian itu ada diadakan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Itu mengenai pendorongan tentang pengolahan dalam negeri dan larangan untuk ekspor barang mentah. Nah, tapi masih ada tantangannya nih, yaitu terkait teknologi yang masih terbatas dan investasi yang harus besar. Maka dari itu, untuk pengelolaan yang berkelanjutan, kita harus perkuat teknologi, investasi, dan regulasi yang jelas. Pemerintah, industri, masyarakat harus berjalan bersama-sama. Bukan cuma gali lalu kirim keluar, tapi harus diolah sendiri dan nikmati hasilnya.